Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marhaban. Ismi Naila Agustina min Qismi Ta'lim Al-Lughatul Arabiyyah di Jami'atil Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamaliyah, Indonesia. Taslilan li wa tafhiman lakum afan bil lughatil wataniyah. Baik, perkenalkan, nama saya Naila Agustina dari Pendidikan Bahasa Arab UIN Sumatera Utara. Kemarin kita telah membahas tentang apa itu filsafat, kemudian ada metode-metode filsafat. Dan sekarang kita akan membahas tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang terstruktur, sistematis, dan didasarkan pada metode ilmiah. Ilmu melibatkan pengujian pada hipotesis, eksperimen, observasi yang terencana, serta validasi yang konsisten. Pengetahuan adalah suatu kumpulan informasi, fakta, atau data yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, serta pembelajaran. Pengetahuan biasanya bisa bersifat informal atau tidak terstruktur dan tidak selalu diuji kebenarannya. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem yang terorganisir dari pengetahuan yang didapat melalui observasi, penelitian, serta eksperimen. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena alam sosial melalui pendekatan sistematis dan rasional. Pengetahuan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup. Ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi dan inovasi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Contohnya peralatan medis, teknologi informasi, dan transportasi. Memecahkan masalah. Ilmu pengetahuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta, lingkungan, dan fenomena lainnya, sehingga manusia dapat menemukan solusi bagi masalah-masalahnya. Ada mendorong perkembangan ekonomi. Penemuan-penemuan ilmiah sering menjadi dasar pengembangan industri baru, menciptakan lowongan kerja, serta mendorong perkembangan ekonomi. Masih banyak lagi manfaat-manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kemudian ada perbandingan filsafat dan ilmu pengetahuan yang melibatkan beberapa aspek penting untuk membedakan kedua disiplin ini. Yang pertama ada aspek tujuan dan fokus. Filsafat bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang etika, pengetahuan, dan realita. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah bertujuan untuk memahami fenomena alam dan sosial melalui observasi, penelitian, dan eksperimen. Yang kedua ada metode. Filsafat menggunakan metode analisis kritis dan refleksi, sedangkan ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah. Kemudian yang ketiga ada pendekatan terhadap kebenaran. Filsafat mencari kebenaran melalui argumen rasional dan diskusi, sedangkan ilmu pengetahuan mencari kebenaran melalui bukti empiris dan data. Ada subjek yang dipelajari. Filsafat mencakup beragam tema seperti etika, logika, epistemologi, metafisika, dan estetika. Sedangkan ilmu pengetahuan yaitu terbagi menjadi beberapa cabang, diantaranya ada biologi, fisika, kimia, ilmu sosial, dan lainnya. Ilmu pengetahuan cenderung fokus pada aspek-aspek yang dapat diuji atau diukur secara langsung. Kemudian yang kelima ada peran dalam masyarakat. Filsafat memungkinkan pemikiran kritis, etika, dan refleksi terhadap kehidupan manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan yaitu menghasilkan inovasi dan teknologi yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Kemudian ada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada prasejarah. Pada masa ini manusia menggunakan cara-cara sederhana untuk memahami lingkungan sekitar seperti observasi dan pengalaman. Yang ketiga ada peradaban pertengahan, yaitu ilmu pengetahuan mengalami stagnasi di Eropa tetapi berkembang di dunia Islam. Kemudian ada abad ke-14 hingga ke-17, yaitu kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan dan budaya klasik. Ada revolusi ilmiah pada abad ke-16 hingga ke-18, yaitu pengembangan metode ilmiah oleh Francis Bacon dan René Descartes.
Kemudian pada abad ke-19 ada revolusi industri dan sains terapan penemuan teknologi baru. Kemudian pada abad ke-20 ada modernisasi ilmu pengetahuan, kemajuan dalam berbagai bidang. Ada abad ke-21 yaitu era digital dan interdisipliner, kemajuan pesat pada teknologi informasi, bioteknologi, kemudian yang terakhir ada ilmu data. Mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila kita wal hidayah, ya liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.